Sebuah kereta bayi tanpa sengaja terjatuh dari peron, bersama bayi yang berada di dalamnya hingga masuk ke rel kereta. Saat kereta listrik melaju kencang dan mau tinggal beberapa detik lagi, seorang pria sama sekali tidak ragu. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke rel. Di tengah jeritan histeris sang ibu, ia berhasil mendorong bayi itu kembali ke atas peron tepat pada detik terakhir. Namun, sesaat kemudian kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi menghantam tubuhnya. Sosoknya lenyap di telan kereta, darah memercik ke peron, dan seolah seluruh dunia mendadak terdiam. Berita tentang pengorbanannya segera menyebar ke seluruh negeri. Tak terhitung banyaknya orang yang menangisi pahlawan biasa ini. Namun hanya ada satu orang yang tak mampu meneteskan air mata, yaitu istrinya, Ganai. Ia justru menunjukkan sikap yang nyaris terasa dingin dan tidak wajar. Saat mengurus surat kematian suaminya, ia tidak menangis histeris seperti yang dibayangkan orang-orang. Di lubuk hatinya justru bercampur amarah, kebingungan, dan perasaan yang sulit dijelaskan. Meski petugas terus menghiburnya, ia hanya menundukkan kepala, termenung, bahkan tampak gelisah. Sebab pagi itu, mereka sebenarnya sudah bersiap untuk bercerai. Surat permohonan cerai mereka masih tergeletak di meja makan. Sebelum sang suami berangkat, Ganai bahkan sempat mengucapkan kalimat biasa sambil tersenyum. Suaminya hanya membalas dengan senyum canggung. Momen itu sama sekali tidak terasa seperti perpisahan terakhir, melainkan seperti dua orang yang telah terlalu lama hidup bersama dan akhirnya sepakat mengakhiri hubungan mereka. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada tangisan histeris, bahkan rasa benci pun hampir lenyap. Justru ketenangan itulah yang terasa paling menyakitkan. Tak seorang pun menyangka bahwa percakapan yang begitu biasa akan menjadi percakapan terakhir mereka. Kalimat sederhana, hati-hati di jalan, yang ingin diucapkan Ganai akhirnya tak pernah sempat keluar dari bibirnya. Kini, ia tak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengatakannya lagi. Hal yang paling sulit diterima Ganai adalah kenyataan bahwa hingga akhir hidupnya, sang suami tetap memilih melakukan hal yang menurutnya benar, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Sebenarnya, saat baru menikah mereka sangat bahagia. Kisah cinta mereka berawal dari cinta pada pandangan pertama. Ganai adalah lulusan seni, seorang perempuan yang sensitif, santai, dan sering ceroboh. Sebaliknya, Yanku adalah lulusan terbaik Universitas Tokyo yang meneliti paleontologi. Ia selalu berbicara dengan logis, teliti, dan sangat rasional. Sosok khas pria berlatar belakang sains. Di atas kertas mereka tampak tidak cocok. Namun cinta memang tidak pernah mengikuti logika, dan mereka tetap jatuh cinta. Bahkan ketika melamar, Yanku menjelaskan alasan mereka cocok menikah dari sudut pandang keanekaragaman hayati. Kata-kata lamarannya terdengar seperti sedang mempresentasikan makalah ilmiah. Tetapi justru itulah yang membuat Ganai merasa pria itu begitu menggemaskan. Baru 1 bulan berpacaran, ia sudah menerima lamaran tersebut. Di awal pernikahan, mereka sama mesranya seperti pasangan lain yang sedang dimabuk cinta. Ganai sering salah memakai kaos kaki milik Yanku, dan ia tidak pernah marah. Saat itu, semua kekurangan terasa seperti bumbu kecil yang justru mempermanis hubungan. Namun perlahan, kehidupan mulai mengikis cinta mereka. Yanku gagal bertahan sebagai dosen di universitas dan tidak lagi bisa melanjutkan penelitian paleontologi. Demi memenuhi kebutuhan hidup, ia beralih bekerja di perusahaan properti. Hari-harinya dipenuhi lembur, pekerjaan, dan tekanan. Sementara itu, Ganai tetap santai seperti biasanya. Ia sering lupa mematikan lampu, makan roti tanpa piring, hingga remah-remahnya berceceran di mana-mana. Dahulu Yanku hanya tersenyum sambil membereskannya. Tetapi lama-kelamaan ia mulai terganggu. Ia sering mengernyit dan menegur, "Begini tidak boleh, kan? Kenapa AC belum dimatikan? Kenapa kaos kaki diletakkan sembarangan?" Padahal, yang sebenarnya membuat Ganai terluka bukanlah teguran-teguran kecil itu. Ia hanya ingin dipahami, sementara Yanku selalu berusaha memberikan solusi. Inilah salah satu bagian paling menyayat hati dalam kisah ini.
Banyak pernikahan berakhir bukan karena perselingkuhan atau pengkhianatan, melainkan karena salah satu pihak terlalu sibuk menyelesaikan masalah. Dalam hubungan yang intim, seringkali yang dibutuhkan bukan jawaban yang benar, melainkan penerimaan terhadap perasaan pasangan. Sedikit demi sedikit mereka mulai sering bertengkar. Lama-kelamaan, mereka bahkan malas untuk bertengkar. Yanku membeli tempat tidur lain dengan alasan jam tidur mereka berbeda dan saling mengganggu. Sejak itu mereka tidur terpisah, makan sendiri-sendiri, menjalani kehidupan masing-masing meski masih berada di bawah satu atap. Mereka hidup layaknya dua orang asing. Bahkan saat mencuci pakaian, Yanku hanya mencuci pakaiannya sendiri. Cinta tidak pernah menghilang secara tiba-tiba. Ia lebih seperti sebuah benda yang terlalu lama dibiarkan. Kita mengira benda itu masih ada di tempatnya, tetapi ketika suatu hari menoleh kembali, ternyata benda itu sudah dipenuhi debu. Yang paling menakutkan adalah ketika kedua orang itu bahkan sudah terbiasa dengan sikap saling acuh tersebut. Hingga Yanku meninggal, Ganai tetap tidak memahami mengapa hubungan mereka akhirnya sampai pada titik perceraian. 3 hari setelah kematian suaminya, seorang kurir mengantarkan sebuah paket dengan sistem bayar di tempat. Isinya adalah pangsit edisi terbatas yang telah ditunggu Yanku selama 3 tahun. Ganai mempelajari cara memasaknya dengan sungguh-sungguh. Namun ketika ia berbalik untuk mengambil bumbu, telepon dari kantor tiba-tiba masuk, memintanya segera lembur. Setelah panggilan selesai dan ia kembali ke dapur, pangsit di wajan sudah hangus. Melihat pangsit gosong yang mengeluarkan aroma terbakar, rasa lelah yang selama ini dipendam seketika menghancurkannya. Wajan berisi pangsit gosong itu menjadi metafora sempurna bagi 15 tahun pernikahan mereka. Hubungan yang dulu dipenuhi harapan dan kehangatan perlahan dimasak oleh sikap dingin dan pengabaian hingga akhirnya berubah menjadi sesuatu yang tak lagi bisa dinikmati. Meski begitu, Ganai tetap mengemudi menuju kantor. Namun sepanjang perjalanan ia semakin dipenuhi penyesalan dan rasa tidak rela. Tanpa ia sadari, pada saat itulah suatu kekuatan misterius seakan merespons penyesalan terdalam di dalam hatinya. Ketika mobil memasuki sebuah terowongan, dunia tiba-tiba berguncang hebat. Lereng gunung runtuh, bebatuan berjatuhan tanpa henti. Ganai menginjak pedal gas sekuat tenaga demi keluar dari terowongan. Entah berapa lama kemudian ia akhirnya berhasil keluar. Namun pemandangan di hadapannya membuatnya langsung mengerem mendadak. Dunia seolah telah berubah total. Beberapa saat yang lalu masih tengah malam, kini matahari bersinar terik. Musim gugur mendadak berubah menjadi musim panas. Ia berjalan menyusuri jalan kecil menuju sebuah hotel yang terasa begitu akrab sekaligus asing. Seharusnya malam itu ia datang ke sana untuk menyiapkan lokasi acara kantor. Tetapi suasananya sama sekali berbeda. Di halaman terpampang papan bertuliskan tanggal 1 Agustus 2009, tepat hari ketika ia dan Yanku. Para staf sedang sibuk mempersiapkan acara perayaan kampus. Poster-poster di dinding, berita di televisi, hingga koran yang memuat kabar pemerintahan Barack Obama semuanya menunjukkan satu kenyataan. Ia tampaknya telah kembali ke masa 15 tahun yang lalu. Situasi itu terasa begitu mustahil. Namun terkadang ketika kenyataan sudah terlalu tidak masuk akal, otak justru berhenti berpikir. Ganai bahkan tidak sempat merasa takut. Ia hanya ingin memastikan satu hal. Di manakah Yanku saat ini? Dengan panik ia menerobos masuk ke aula. Karena tidak memiliki undangan, petugas segera mengejarnya keluar. Saat berusaha kabur, ia terpeleset dan jatuh dari lantai 2. Tepat ketika itu seorang pria menghampirinya. Ganai terpaku. Di hadapannya berdiri seorang pria muda dengan wajah bersih dan polos. Tatapannya masih jernih, belum sedikit pun terkikis oleh kerasnya kehidupan. Dialah Yanku yang berusia 29 tahun. Pria itu menyodorkan sapu tangan sambil tersenyum malu-malu. "Boleh saya tahu nama Anda?" "Tentu." "Perkenalkan, nama saya Mekada." Namun Ganai tentu saja tidak mungkin salah membacanya. Pada saat itu, Ganai sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa mundur dengan canggung, lalu berlari kembali ke mobilnya. Setelah kembali melewati terowongan dan tiba lagi di tahun 2024, barulah ia menghentikan mobilnya.
Semua yang baru saja dialaminya terasa seperti mimpi. Namun sapu tangan milik Yanku yang masih berada di tangannya menjadi bukti bahwa semua itu benar-benar terjadi. Ganai kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada rekan kerjanya. Tanpa diduga, sang rekan justru mulai menjelaskan sebuah teori tentang distorsi ruang dan waktu. Menurutnya, waktu sebenarnya tidak berjalan secara linear. Masa lalu, masa kini, dan masa depan ibarat lapisan-lapisan milfoil yang saling bertumpuk dan hadir secara bersamaan. Bisa jadi versi dirimu saat masih bayi dan dirimu di masa tua sesungguhnya masih sama-sama ada di suatu tempat di alam semesta. Teori itu seperti batu yang dilempar ke permukaan danau, menimbulkan riak yang tak kunjung mereda di hati Ganai. Jika masa lalu, masa kini, dan masa depan memang eksis secara bersamaan, bukankah itu berarti ada suatu dunia di mana mereka belum sampai pada keputusan untuk bercerai? Bukankah itu berarti ia masih memiliki kesempatan untuk mengenal Yanku sekali lagi? Begitu pikiran itu muncul, ia tidak mampu mengusirnya lagi. Keesokan harinya, ia kembali mengemudikan mobil menuju terowongan itu. Kali ini, ia benar-benar kembali ke musim panas yang menjadi awal kisah mereka, 15 tahun yang lalu. Dunia 15 tahun silam terasa begitu hidup hingga nyaris lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Ganai berdiri di depan hotel dengan jantung berdebar kencang. Tiba-tiba beberapa ekor anjing berlari ke arahnya. Sejak kecil ia memang takut pada anjing. Tubuhnya membeku di tempat. Tepat ketika ia terjatuh karena diseruduk anjing-anjing itu, seseorang berlari menghampiri dan menyelamatkannya. Itu adalah Yanku muda. Ganai menatapnya tanpa berkedip. Pemandangan itu terasa sangat akrab. 15 tahun lalu, pertemuan mereka memang bermula dari acara yang diadakan di hotel tersebut. Yanku sempat hendak pergi, tetapi tiba-tiba berhenti setelah melihat kaos Ganai yang dipenuhi gambar es serut. "Anda suka es serut?" Pertanyaan itu terdengar begitu kaku hingga justru mencairkan suasana. Mereka pun memutuskan pergi bersama ke sebuah kedai es serut. Antrean di depan toko sangat panjang. Anehnya, ketika bersama seseorang yang benar-benar nyambung diajak bicara, waktu terasa berlalu begitu cepat. Yanku berbicara tanpa henti tentang penelitian paleontologi, dinosaurus, fosil, hingga berbagai makhluk purba yang asing di telinga kebanyakan orang. Ganai sebenarnya hampir tidak mengerti apapun yang dijelaskan. Namun ia tetap mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Baru saat itulah ia menyadari bahwa sudah bertahun-tahun ia tidak pernah melihat suaminya berbicara dengan mata berbinar seperti itu. Inilah salah satu detail paling indah dalam film tersebut. Ganai kembali jatuh hati pada Yanku bukan karena pria itu kembali muda, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia kembali melihat sosok suaminya sebagai manusia yang memiliki mimpi. Setelah menikah, orang sering lupa bahwa sebelum menjadi suami atau istri, pasangan mereka adalah individu yang memiliki dunia, impian, dan hal-hal yang mereka cintai. Seiring waktu, yang tersisa hanyalah daftar kesalahan pasangan, sementara sosok asli mereka perlahan terlupakan. Saat mengantre, Ganai bertanya mengapa Yanku begitu menyukai paleontologi. Setelah berpikir sejenak, Yanku mengucapkan salah satu kalimat terpenting dalam film. Usia bumi mencapai miliaran tahun. Dibandingkan dengannya, hidup manusia hanya berlangsung sesaat. Tapi dari sudut pandang fisika, waktu sebenarnya tidak pernah hilang. Masa lalu, masa kini, dan masa depan mungkin selalu ada secara bersamaan. Seperti benang merah takdir. Mendengar itu, Ganai terdiam. Ia baru menyadari bahwa sejak muda Yanku sebenarnya adalah sosok yang sangat romantis. Hanya saja, romantismenya selalu dibungkus dengan cara berpikir khas seorang ilmuwan. Jika orang lain berkata, "Aku ingin selamanya bersamamu," maka Yanku akan berkata, "Menurut fisika, aku sudah bertemu dengan orang yang ditakdirkan untukku." Tak lama kemudian, Yanku memperhatikan cincin pernikahan di jari Ganai. Sorot matanya langsung meredup. "Maaf, aku sudah punya keluarga." Lalu Ganai menambahkan pelan, "Kami bercerai 2 hari yang lalu." Padahal perceraian mereka sebenarnya belum resmi. Namun entah mengapa saat itu ia tidak ingin membuat Yanku kecewa. Mendengar jawaban itu,
Yanku justru tampak sedikit lega. Karena antrean es serut terlalu panjang, mereka akhirnya memutuskan pergi naik kereta gantung untuk menikmati pemandangan. Dalam perjalanan, pembicaraan mereka beralih ke pernikahan. Ganai berkata sambil tersenyum pahit, cinta itu memang membutakan. Tapi setelah menikah, resolusinya tiba-tiba berubah jadi 4K. Semua kekurangan yang dulu tak terlihat, sekarang terlihat jelas. Misalnya, ia sering lupa mematikan peralatan listrik, sementara suaminya selalu mengeluh dan mematikannya setiap hari. Disinilah film ini menyentuh persoalan yang sangat nyata dalam banyak pernikahan. Banyak pria secara naluriah masuk ke mode menyelesaikan masalah. Padahal, seringkali pasangan tidak sedang mencari solusi. Mereka hanya ingin dipahami. Kalimat sederhana seperti, "Pasti capek ya?" atau "Aku mengerti perasaanmu," mungkin terdengar tidak menyelesaikan apapun. Namun dalam hubungan yang dekat, penerimaan terhadap emosi seringkali jauh lebih penting daripada jawaban yang paling logis. Meski begitu, Yanku tetap berpendapat bahwa perasaan cinta memang bisa memudar seiring waktu. Ganai kemudian menjawab bahwa cinta sebenarnya tidak menghilang begitu saja. Hubungan itu seperti sepasang kaos kaki. Kadang salah satunya hilang tertutup barang-barang lain, tetapi bukan berarti benar-benar lenyap. Yang menentukan apakah sebuah pernikahan bisa bertahan bukanlah masih ada atau tidaknya gairah seperti dulu, melainkan apakah masih ada seseorang yang mau menoleh dan mencari kembali kaos kaki yang hilang itu. Saat itulah aroma jagung bakar dari pinggir jalan tercium. Ganai tiba-tiba berkata bahwa ia pernah mendengar buah persik jauh lebih enak daripada jagung bakar. Yanku tersenyum dan menjawab bahwa ia ingin mencobanya nanti. Percakapan itu tampak sepele, tetapi kelak akan menjadi salah satu petunjuk penting yang mengubah masa depan. Kereta gantung perlahan melintasi lembah. Cahaya matahari senja menembus kaca dan memenuhi kabin dengan warna keemasan. Yanku muda duduk di seberang, mengulurkan tangan seolah ingin menyentuh sinar matahari itu. Saat melihat pemandangan tersebut, Ganai mendadak tertegun. Ia sadar bahwa sudah sangat lama ia tidak pernah benar-benar memandangi wajah suaminya seperti ini. Manusia selalu menganggap orang yang sudah akrab tidak akan pergi kemana-mana, sehingga merasa masih punya banyak waktu untuk menghargai mereka. Baru setelah kehilangan, barulah kita berusaha mengingat seperti apa sebenarnya wajah orang yang kita cintai. Malam harinya, perayaan ulang tahun kampus pun dimulai. Seorang gadis cantik menghampiri Yanku dan mengajaknya menghadiri pesta. Namanya Li Jin, putri dosen pembimbing Yanku. Jika Yanku menjalin hubungan dengannya, masa depannya hampir pasti akan sangat cerah. Lagi pula, Li Jin memang diam-diam menyukai Yanku. Namun Yanku justru menoleh ke arah Ganai. Kalimat yang diucapkannya begitu sederhana, bahkan nyaris tidak terdengar seperti rayuan. Justru karena kesungguhannya itulah hati Ganai kembali bergetar. Merasa gugup, Ganai berpamitan ke kamar kecil dengan alasan ingin merapikan riasannya. Namun sesampainya di depan pintu toilet, tubuhnya langsung membeku. Di kejauhan seorang gadis muda baru saja datang. Itu adalah dirinya sendiri, 15 tahun yang lalu. Untuk pertama kalinya, dua versi Ganai berada di dunia yang sama pada saat yang bersamaan. Udara di sekelilingnya seolah bergetar. Napasnya mulai sesak, dadanya terasa tertindih sesuatu yang berat. Saat itulah ia menyadari bahwa ruang dan waktu bukanlah tempat di mana ia bisa bertindak sesuka hati. Dengan panik ia melarikan diri, kembali memasuki terowongan, dan akhirnya kembali ke tahun 2024. Namun kali ini, ketika kembali ke masa kini, perasaannya telah berubah sepenuhnya. Baru pada hari itulah Ganai benar-benar menyadari satu hal. Sebenarnya ia tidak pernah berhenti mencintai Yanku. Perasaannya hanya terkikis oleh kerasnya kehidupan, hingga ia lupa bagaimana cara mencintai. Keesokan harinya, tanpa sengaja Ganai menemukan sebuah foto lama. Foto itu diambil bertahun-tahun silam ketika mereka sedang makan jagung rebus bersama. Namun ia mendadak terpaku. Jagung dalam foto itu ternyata masih direbus bersama kulitnya. Padahal ia sangat yakin, dalam ingatannya, jagung tersebut sudah dikupas sebelum direbus. Bulu kuduk Ganai langsung berdiri. Ia akhirnya memahami bahwa masa lalu benar-benar telah berubah.
Hanya karena satu kalimat yang ia ucapkan dengan santai saat kembali ke tahun 2009, masa depan ikut berubah. Saat itu juga muncul sebuah gagasan nekat di benaknya. Jika hal sekecil itu saja bisa mengubah masa depan, bukankah kematian Yanku juga mungkin bisa diubah? Ia segera mulai meneliti aturan dari perjalanan waktu yang dialaminya. Setiap kali menyeberangi waktu, ia hanya bisa kembali ke tanggal 1 Agustus 2009, hari pertama mereka bertemu. Namun ada batasannya. Pada pukul 8 malam, versi dirinya yang berusia 15 tahun lebih muda akan muncul di lokasi yang sama. Karena dua versi dirinya tidak dapat berada dalam ruang dan waktu yang sama, ia harus kembali ke tahun 2024 sebelum pukul 8 malam. Ganai kemudian membongkar semua barang peninggalan suaminya. Struk belanja, pesan singkat, catatan transaksi kartu bank, semuanya ia teliti satu persatu layaknya seorang detektif. Sedikit demi sedikit ia berhasil menyusun kembali kronologi hari kematian Yanku. Akhirnya ia menemukan petunjuk penting. Pada tanggal 10 Juli, sepulang kerja, Yanku sempat membeli kroket kentang. Logikanya sederhana. Jika ia bisa mencegah Yanku membeli kroket pada hari itu, maka ia akan melewatkan kereta yang membawanya ke stasiun tempat kecelakaan terjadi. Dengan begitu, tragedi itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Tanpa membuang waktu, Ganai kembali ke masa lalu. Kali ini ia bahkan berdandan dengan rapi. Ia sadar bahwa Yanku muda adalah orang yang mudah merasa malu. Ia berharap jika Yanku mulai menyukainya, akan lebih mudah memengaruhi keputusan-keputusannya. Namun usaha pertamanya justru gagal total. Begitu bertemu, Ganai langsung menjelek-jelekkan toko kroket tersebut. Ia berkata tokonya kotor, pemiliknya tidak mencuci tangan setelah dari toilet, bahkan ada pelanggan yang pernah keracunan makanan. Alih-alih percaya, wajah Yanku justru berubah dingin. Ganai benar-benar tercengang. Ia sama sekali tidak menyangka malah akan diberi ceramah. Namun reaksi itu memang sangat sesuai dengan kepribadian Yanku. Sejak muda ia adalah seorang idealis. Baginya, jika sesuatu itu benar, maka seharusnya orang lain juga bisa menerimanya. Sifat inilah yang kelak membuatnya begitu keras kepala setelah menikah. Percobaan pertama memang gagal. Namun Ganai tidak menyerah. Pada percobaan berikutnya, ia mencoba pendekatan yang berbeda. Ia mengenakan pakaian yang lebih menarik, sengaja menciptakan pertemuan yang tampak tidak disengaja, dan berharap Yanku jatuh hati kepadanya. Dalam pikirannya, jika mereka menjadi sepasang kekasih, tentu Yanku akan lebih mendengarkan nasihatnya. Ia bahkan berkali-kali melirik Yanku dengan penuh harap. Yanku terdiam cukup lama. Lalu dengan wajah serius ia mengeluarkan sebotol obat tetes mata. Ganai hampir putus asa, namun di saat yang sama ia tidak bisa menahan tawa. Yanku muda benar-benar terlalu polos dan menggemaskan. Kegagalan demi kegagalan akhirnya membuat Ganai sadar akan satu hal. Mengubah perilaku seseorang dengan paksaan hanya akan menghasilkan penolakan. Jalan terbaik bukanlah memaksa, melainkan membangun kedekatan dan saling memahami. Sejak saat itu, ia mulai bersabar. Berulang kali ia kembali ke hari yang sama. Ia tidak lagi terburu-buru mencapai tujuan. Ia hanya duduk diam di lobi hotel hingga Yanku sendiri yang menghampirinya. Ia mengikuti topik-topik yang disukai Yanku, mendengarkan cerita tentang seni, penelitian, hingga makhluk purba favoritnya. Perlahan-lahan kepercayaan mulai tumbuh, dan Yanku mulai membuka hati. Saat merasa waktunya tepat, Ganai kembali bertanya makanan favorit Yanku, kroket. Namun kali ini Ganai tidak lagi memfitnah toko tersebut. Ia hanya berkata pelan, "Aku dengar pemilik toko itu bekerja terlalu keras. Kasihan juga kalau harus terus sibuk setiap hari." Yanku langsung tampak bersalah. Kalau begitu, pikirnya, demi membantu pemilik toko agar bisa beristirahat lebih cepat, ia memutuskan tidak akan membeli kroket di sana lagi. Ganai nyaris melompat kegirangan. Ia merasa akhirnya berhasil mengubah masa depan. Dengan penuh harapan, ia kembali ke tahun 2024, membayangkan Yanku akan menyambutnya dengan senyum terkejut. Namun ketika pintu rumah dibuka, yang menyambutnya hanyalah kesunyian. Rumah itu tetap kosong. Satu-satunya perubahan hanyalah struk belanja.
Tulisan kroket telah berubah menjadi donat coklat. Artinya, ia memang berhasil mengubah pilihan makanan Yanku. Namun suaminya tetap pergi ke tempat lain membeli camilan, sehingga tetap naik kereta yang sama. Takdir belum berubah. Meski begitu, Ganai masih belum menyerah. Begitu seseorang kembali memiliki harapan, ia akan jauh lebih sulit menerima keputusasaan. Akhirnya, ia mulai berpikir bahwa masalahnya mungkin bukan di stasiun, melainkan jauh sebelumnya. Bagaimana jika Yanku tidak pernah bekerja di perusahaan properti? Bukankah ia tidak akan berada di stasiun pada hari itu? Ia kembali ke masa lalu sekali lagi dan dengan sengaja mengalihkan pembicaraan ke soal pekerjaan. Sebenarnya yang ingin ia katakan adalah, kalau begitu, kamu tidak akan mati. Namun kata-kata itu hanya bisa dipendam. Yanku kemudian bercerita tentang impian masa kecilnya. Ia sebenarnya ingin menjadi pembuat roti. Menurutnya, bekerja di toko roti tidak perlu menghadapi tekanan kantor setiap hari. Lagi pula, tepung dan adonan terasa lembut dan memberi kesan menenangkan. Mendengar itu, Ganai ikut bersemangat membayangkan masa depan. Ia mulai berbicara tentang kemungkinan membuka toko roti bersama. Namun sebelum ia selesai berbicara, Yanku tiba-tiba berbalik dan berlari. Ganai buru-buru mengejarnya dan bertanya apa yang terjadi. Dengan wajah memerah, Yanku berkata pelan bahwa baginya, kalimat membuka toko roti bersama terdengar sama artinya dengan maukah kau menikah denganku. Ia lalu menundukkan kepala. Bisa menjalankan toko roti bersama orang sebaik dirimu. Rasanya terlalu indah untuk kuharapkan. Ganai langsung terpaku. Telinga Yanku sudah merah padam karena malu. Napas Ganai pun ikut berantakan. Baru saat itu ia sadar bahwa sejak dulu Yanku sebenarnya sangat pandai menyatakan cinta. Hanya saja caranya terlalu canggung hingga dahulu ia tidak pernah menyadarinya. Saat masih di mabuk cinta, orang sering menganggap kasih sayang pasangan sebagai sesuatu yang wajar. Baru setelah kehilangan mereka menyadari bahwa kata-kata yang terdengar kikuk itu sebenarnya adalah ungkapan cinta yang paling tulus. Bahkan setelah itu, Ganai terus kembali ke hari yang sama hanya untuk mendengar pengakuan tersebut sekali lagi. Ia berganti pakaian, mencoba gaya rambut yang berbeda, dan berulang kali menghidupkan kembali momen itu seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Ia bahkan diam-diam merekam suara Yanku dengan ponselnya. Semakin sering ia kembali, semakin dalam pula rasa sakit di hatinya. Kini ia benar-benar tidak sanggup kehilangan Yanku. Dulu ia mengira pernikahan mereka telah benar-benar hancur. Namun sekarang ia sadar, bukan cinta mereka yang hilang. Mereka hanya lupa bagaimana cara mencintai. Sayangnya, sekeras apapun ia berusaha mengubah masa lalu, hasil akhirnya tetap sama. Dengan alasan yang berbeda-beda, Yanku tetap akan berada di stasiun pada tanggal 10 Juli. Dan pada akhirnya, ia tetap melompat ke rel demi menyelamatkan orang lain. Ganai pun semakin putus asa. Hingga suatu hari, sebuah ide lain muncul di benaknya. Kalau ia tidak bisa mencegah Yanku datang ke stasiun, bagaimana jika ia mengubah cara Yanku menyelamatkan korban? Saat kecelakaan terjadi, sebenarnya terdapat tombol penghenti darurat di peron. Jika Yanku menekan tombol itu alih-alih melompat ke rel, bukankah semua orang bisa selamat? Untuk menguji pikirannya, Ganai menciptakan situasi serupa di sebuah stasiun kereta gantung. Ia sengaja berpura-pura terjatuh ke jalur. Sesuai dugaannya, Yanku langsung hendak melompat menyelamatkannya. Namun sebelum sempat melompat, Ganai berhasil mengarahkannya untuk menekan tombol penghenti darurat. Kereta gantung pun berhenti tepat waktu. Air mata Ganai hampir menetes. Akhirnya ia yakin telah menemukan cara untuk mengubah masa depan. Dengan penuh harapan ia kembali ke tahun 2024. Namun yang menunggunya justru kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Di layar berita terpampang laporan mengenai kecelakaan pada tanggal 10 Juli. Kereta yang seharusnya ditolong Yanku memang berhenti darurat setelah tombol ditekan. Namun karena melaju dengan kecepatan terlalu tinggi, rangkaian kereta justru kehilangan kendali dan keluar dari rel. Sebanyak 62 orang meninggal dunia. Kereta yang mengerem mendadak akhirnya kehilangan kendali dan keluar dari rel. Seluruh stasiun berubah menjadi lautan kepanikan. Dalam sekejap, tempat itu menjelma menjadi neraka.
termasuk Yanku, sebanyak 62 orang tewas di tempat. Ganai benar-benar hancur. Ia hanya ingin menyelamatkan suaminya, tetapi justru menyebabkan lebih banyak orang kehilangan nyawa. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Saat itulah ia menyadari bahwa waktu bukanlah sebuah permainan, dan masa lalu bukanlah selembar kertas konsep yang bisa dihapus lalu ditulis ulang sesuka hati. Setiap kali ia mencoba mengubah takdir, selalu muncul rangkaian konsekuensi baru yang tak pernah ia bayangkan. Tanpa berpikir panjang, Ganai kembali melakukan perjalanan waktu. Kali ini ia membatalkan perubahan yang pernah ia buat. Ia memilih kembali ke garis waktu semula, di mana hanya Yanku yang meninggal. Keputusan itu terasa begitu kejam, tetapi baginya, jauh lebih baik daripada membiarkan puluhan orang lain ikut menjadi korban. Disinilah film ini memperlihatkan sisi paling pahitnya. Film ini tidak menjadikan perjuangan tokoh utamanya sebagai jalan untuk menaklukkan takdir. Sebaliknya, kisah ini terus mengingatkan bahwa manusia seringkali tidak mampu mengendalikan hidupnya. Meski begitu, ketika orang yang kita cintai berada dalam bahaya, kita tetap akan berusaha sekuat tenaga untuk menggenggam mereka. Itulah sifat manusia yang paling mendasar. Setelah kembali ke garis waktu semula, Ganai tenggelam dalam kebingungan. Ia mulai bertanya-tanya apakah apapun yang ia lakukan, Yanku memang ditakdirkan untuk mati. Di saat itulah seseorang yang tak disangka-sangka muncul. Li Jin, putri dosen pembimbing Yanku. Pada hari kematian Yanku, Li Jin sempat bertemu dengannya secara singkat. Pertemuan itu menjadi penyesalan yang terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Dengan jujur, ia mengakui bahwa dahulu ia menyukai Yanku. Li Jin kemudian mengenang pertemuan terakhir mereka. Hari itu Yanku terlihat sangat lelah. Bahkan kerah bajunya telah menguning oleh keringat. Sosok itu sama sekali berbeda dengan mahasiswa penuh semangat yang dulu ia kenal. Ucapan Li Jin bagaikan petir yang menyambar pikiran Ganai. Ia tiba-tiba menyadari bahwa selama ini ia hanya berusaha mengubah peristiwa-peristiwa kecil. Padahal, jika benar-benar ingin mengubah takdir, mungkin yang harus diubah adalah jalan hidup mereka sejak awal. Dan jalan hidup terbesar itu adalah pernikahan mereka. Bagaimana jika Yanku tidak pernah menikah dengannya? Mungkin seluruh hidupnya akan berubah. Pikiran itu membuat dada Ganai terasa sesak. Ia sadar bahwa kini tujuannya bukan lagi sekadar menyelamatkan seseorang. Ia sedang berusaha menyerahkan pria yang paling ia cintai kepada perempuan lain. Namun pada akhirnya, ia tetap memutuskan untuk melakukannya. Baginya, lebih baik Yanku hidup bersama orang lain daripada mati di sisinya. Sekali lagi Ganai kembali ke tahun 2009. Kali ini ia sengaja mendekati Li Jin. Dalam garis waktu semula, Li Jin harus meninggalkan pesta lebih awal karena ponselnya kehabisan baterai. Kesempatan untuk semakin dekat dengan Yanku pun hilang begitu saja. Agar sejarah berubah, Ganai telah menyiapkan sebuah pengisi daya. Saat Li Jin membutuhkannya, ia langsung menyerahkan charger tersebut dan membantu mereka agar memiliki kesempatan lebih lama untuk bersama. Ia bahkan memberi berbagai saran kepada Li Jin berdasarkan pengalamannya sendiri. Namun hasilnya sama sekali tidak seperti yang ia harapkan. Saat itulah Ganai menyadari bahwa ketertarikan antar manusia seringkali tidak memiliki logika. Orang lain tidak bisa mendapatkan hasil yang sama hanya dengan melakukan tindakan yang sama. Karena semua usahanya gagal, Ganai akhirnya memilih berbicara langsung kepada Yanku. Kalau kau menjalin hubungan dengan Li Jin, masa depanmu akan jauh lebih baik. Kau bisa tetap tinggal di universitas, karirmu juga akan lebih mudah. Ia terus mencari berbagai alasan agar Yanku mengejar Li Jin. Namun sekeras apapun ia membujuk, Yanku tetap bergeming. Bagi Yanku, daripada mendekati putri seorang profesor demi masa depan yang lebih cerah, ia lebih memilih berdiri di bawah terik matahari bersama perempuan aneh yang emosinya sering meledak-ledak ini, hanya untuk mengantre semangkuk es serut yang sederhana. Suasana mendadak sunyi, telinga Yanku perlahan memerah, sedangkan Ganai justru mulai panik. Ia tahu hubungan mereka tidak boleh berkembang lebih jauh. Tak lama kemudian, Yanku meminta maaf karena merasa dirinya terlalu lancang. Dengan wajah malu, ia mengaku bahwa dirinya sendiri juga tidak mengerti mengapa.
Namun ia selalu ingin mengenal Ganai lebih jauh. Ia selalu ingin bertemu dengannya. Bahkan, ia merasa dirinya telah jatuh cinta. Melihat pemuda yang menatapnya dengan mata penuh kasih itu, hati Ganai serasa diiris. Agar Yanku bisa tetap hidup, ia tidak memiliki pilihan lain. Ia memaksa dirinya menjadi orang yang kejam. Dengan sengaja ia mengatakan kata-kata yang melukai perasaan Yanku, berharap pria itu menyerah dan menjauh darinya. Yanku hanya terdiam. Sorot mata yang sebelumnya begitu terang perlahan kehilangan cahayanya. Begitu Ganai berbalik meninggalkan tempat itu, air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Inilah salah satu bagian paling menyakitkan dalam film tersebut. Bukan karena Ganai sudah tidak mencintai Yanku. Justru karena cintanya begitu besar, ia rela menjadi orang yang melukai hati orang yang paling ia sayangi. Namun takdir selalu lebih kejam daripada yang dibayangkannya. Sebanyak apapun ia mendorong Yanku menjauh, pria itu tetap akan kembali menghampirinya. Ketika Ganai kembali ke tahun 2024, kenyataan yang menantinya tetap sama. Yanku masih meninggal. Dan entah bagaimana, meskipun ia telah berusaha memisahkan mereka, pada akhirnya mereka tetap menikah. Kali ini Ganai berhenti mencoba mengubah takdir. Ia benar-benar lelah, berulang kali melakukan perjalanan waktu, berulang kali gagal, dan berulang kali menyaksikan kematian Yanku tepat di depan matanya. Akhirnya ia menerima bahwa mungkin ada takdir yang memang tidak bisa diubah. Namun meski begitu, ia masih memiliki satu keinginan. Jika tidak bisa menyelamatkan Yanku, setidaknya ia ingin menghabiskan sedikit waktu lagi bersamanya. Walaupun hanya beberapa jam tambahan. Karena itu, kali ini ia tidak lagi berusaha mengubah apapun. Ia hanya ingin menemani Yanku menjalani hari itu sampai selesai. Akhirnya mereka benar-benar berhasil masuk ke kedai es serut yang dulu selalu gagal mereka datangi. Saat melepas sandal sebelum masuk ke dalam toko, secari kertas tiba-tiba terjatuh dari tas Ganai. Yanku mengambilnya. Sesaat kemudian ekspresinya berubah. Di atas kertas itu tertulis, 10 Juli 2024, Yanku meninggal. Di bawahnya terdapat kalimat yang ditulis berulang-ulang, "Aku akan kembali, aku akan kembali, aku akan kembali." Yanku menatap Ganai. Jadi, pada tahun 2024 aku akan mati. Ganai tidak sanggup menoleh. Setelah terdiam lama, ia justru mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau suatu hari ada seseorang berada dalam bahaya di depanmu, dan kau tahu bahwa menolongnya akan membuatmu sendiri berada dalam bahaya, apa yang akan kau lakukan? Yanku balik bertanya. Kalau aku terluka, keluargaku pasti akan sangat sedih. Tapi, apakah aku tetap akan menolongnya? Ganai mengangguk pelan. Yanku terdiam cukup lama. Film ini sengaja tidak menanyakan, apakah kamu takut mati? Karena yang menentukan tindakan seseorang bukanlah rasa takut, melainkan apa yang dilakukan naluri pada detik yang paling genting. Setelah berpikir cukup lama, Yanku akhirnya menjawab dengan suara lirih, "Aku akan tetap menolongnya. Bahkan kalau aku harus mati, aku rasa aku tidak akan sempat memikirkan hal lain." Ganai langsung menggeleng. "Tidak boleh." "Kenapa?" "Karena kau akan mati." Yanku menatapnya. "Aku akan mati?" Pada saat itulah Ganai akhirnya benar-benar mengerti. Selama ini ia tidak pernah bisa memahami mengapa Yanku rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang asing. Kini ia sadar jawabannya. Itu bukan karena Yanku ingin menjadi pahlawan, melainkan karena memang seperti itulah dirinya. Menolong orang lain adalah bagian dari siapa dirinya, sesuatu yang tidak akan berubah di garis waktu manapun. Sambil menahan tangis, Ganai hanya mampu berbisik, "Maaf." Lalu kembali lagi, dan kembali lagi, terus kembali lagi. Mungkin masih sempat. Dengan pikiran itu, Ganai berlari sekuat tenaga menuju terowongan. Ia ingin melakukan perjalanan waktu sekali lagi. Namun di tengah jalan, napasnya tiba-tiba terasa sesak. Ia langsung berlutut di tanah karena kesulitan bernapas. Ternyata versi dirinya dari 15 tahun lalu sedang mendekat. Yanku segera menghampiri dan membantu menopangnya. Namun ketika mengangkat kepala, ia melihat seorang wanita muda berjalan dari kejauhan.
Itulah Ganai yang berusia 15 tahun lebih muda. Ganai muda sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Ganai dari masa depan masih bersandar di punggung Yanku. Ganai sadar bahwa ia tidak mungkin menyembunyikan semuanya lagi. Aku adalah dirimu 15 tahun kemudian. Yanku terdiam sesaat. Lalu, siapa aku bagimu? Kau adalah suamiku. Bagi kebanyakan orang, perjalanan waktu mungkin terdengar seperti dongeng. Namun bagi Yanku, yang sejak dulu percaya bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan dapat hadir secara bersamaan, penjelasan itu justru terasa masuk akal. Dengan tenang ia bertanya, "Jadi, kita benar-benar menikah?" "Ya." Ganai tersenyum pahit. "Apa kau bertanya begitu karena menurutmu aku memang orang yang pantas dinikahi?" Namun jawaban Yanku menghancurkan bayangan romantis itu. "Bukan. Sejak awal, kita hanya tidak saling membenci." Kalimat sederhana itu menusuk hati Ganai. Ternyata tidak ada kisah tentang belahan jiwa yang ditakdirkan untuk bersama. Awal sebuah pernikahan terkadang hanyalah dua orang yang merasa cukup nyaman satu sama lain. Tak heran jika 15 tahun kemudian hubungan mereka berubah menjadi begitu hambar. Ganai pun mulai meluapkan semua perasaannya. "Setelah menikah, kau selalu merasa dirimu paling benar. Apapun yang kukatakan, selalu kau bantah. Kalau sedang kesal, kau sengaja membanting pintu. Bahkan kau sampai membeli tempat tidur sendiri." Yanku muda mendengarkan semua itu dengan wajah tak percaya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya di masa depan akan berubah menjadi suami yang seperti itu. Ketika mendengar bahwa mereka bahkan hampir bercerai, ia semakin kebingungan. "Kalau dulu kita saling mencintai, kenapa akhirnya bisa jadi seperti itu?" Ganai menjawab dengan tenang, tetapi kata-katanya terasa sangat dingin. Pacaran adalah proses menemukan kelebihan satu sama lain. Sedangkan pernikahan justru sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlahan mulai menemukan kekurangan pasangan. Tanpa sadar, kita berubah menjadi pelatih bagi satu sama lain. Setiap hari kita menusuk titik lemah pasangan sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan kami seperti dua pulpen yang berdiri sendiri-sendiri. Kami berhenti berharap, berhenti peduli. Bahkan emosi kami pun tak lagi dipengaruhi oleh satu sama lain. Dan ketika hubungan mencapai titik itu, kami mulai tidur di kamar terpisah, hidup masing-masing, hingga akhirnya menjadi dua orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Bahkan berbicara satu kalimat pun terasa tidak perlu. Setelah mendengar semuanya, Yanku menundukkan kepala. Dengan suara yang sangat pelan ia bertanya, "Apa kau sudah tidak mencintaiku lagi?" Jantung Ganai seakan berhenti berdetak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hati Yanku muncul secercah harapan. "Kalau kau bisa kembali ke masa lalu, bukankah semuanya masih bisa diubah?" Namun Ganai hanya menggeleng. "Aku sudah mencobanya berkali-kali. Tapi takdir tetap tidak berubah." Lalu untuk pertama kalinya ia mengucapkan kenyataan yang selama ini berusaha ia sembunyikan. "Pada tanggal 10 Juli 2024, kau akan melompat ke rel untuk menyelamatkan seorang bayi. Dan kau akan tertabrak kereta. Kau akan meninggal. Kau akan dikenang sebagai pahlawan di seluruh Jepang." Mendengar ramalan tentang kematiannya sendiri, reaksi Yanku sama sekali tidak seperti yang dibayangkan. Kebanyakan orang mungkin akan langsung ketakutan. Namun setelah terdiam cukup lama, pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya justru, "Apakah bayinya selamat?" Saat mendengar bahwa bayi itu berhasil diselamatkan, Yanku mengembuskan napas lega. Bahkan ia tersenyum tipis. "Kalau begitu, cara matiku lumayan keren juga." Mendengar jawaban itu, Ganai akhirnya kehilangan kendali. Dengan suara bergetar, ia memarahinya. Namun di balik kemarahannya, ada kalimat yang tidak sanggup ia ucapkan. "Bagaimana mungkin kau tega meninggalkanku?" Yanku hanya menatapnya dalam diam. Perlahan, sorot matanya dipenuhi perasaan yang begitu dalam. Baru pada saat itulah ia benar-benar menyadari betapa besar cinta Ganai kepadanya. Meski mereka telah melewati 15 tahun pernikahan yang penuh luka, namun Ganai masih belum menyerah. Ia kembali memikirkan satu cara terakhir. Malam itu, sekitar pukul 8, Yanku akan bertemu dengan Ganai muda. Kalau saja Yanku tidak datang ke tempat itu,
Kalau saja mereka tidak pernah bertemu, kalau saja mereka tidak pernah menikah, mungkin Yanku tidak akan pernah meninggal. Tetapi Yanku menolak dengan tegas. Disinilah film ini akhirnya mengungkap tema utamanya. Hal yang paling penting dalam hidup bukanlah bagaimana menghindari takdir atau menghapus rasa sakit, melainkan bagaimana memilih untuk mencintai. Meskipun kita tahu bahwa pada akhirnya kita akan kehilangan. Kenapa? Karena aku akan meninggalkanmu. Yanku tersenyum tipis lalu berkata pelan, kalau sekarang aku memilih perempuan lain, 15 tahun kemudian aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Masih terlalu cepat. Aku tetap ingin memilih masa depan di mana aku bisa bertemu denganmu. Aku tetap ingin bertemu denganmu. Pada titik inilah film benar-benar menegaskan tema utamanya. Hal yang paling penting bukanlah bagaimana cara menghindari kematian, melainkan apakah kita benar-benar telah menjalani hidup dan mencintai dengan sepenuh hati. Banyak orang menganggap bahwa kebahagiaan hanya berarti sesuatu jika berakhir dengan akhir yang bahagia. Namun film ini justru mengatakan sebaliknya. Meskipun akhirnya harus berpisah, selama 15 tahun yang mereka lalui dipenuhi cinta dan kebahagiaan yang nyata, maka semuanya tetap layak dijalani. Inilah pula alasan mengapa Yanku dapat menerima kematiannya dengan begitu tenang. Baginya, nilai hidup tidak pernah diukur dari berapa lama seseorang hidup, melainkan dari apakah ia pernah bertemu dengan orang yang benar-benar berarti. Kalau aku bisa memulai hidup ini sekali lagi, aku tetap ingin menjalani 15 tahun pernikahan bersamamu. Bahkan kalau akhirnya aku harus mati, aku tetap ingin menikah denganmu lagi. Mata Ganai langsung memerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama ada seseorang yang benar-benar memahami isi hatinya. Inilah kekuatan terbesar film ini. Film ini tidak mengubah Yanku menjadi sosok suami yang sempurna. Sebaliknya, ia belajar sesuatu yang jauh lebih penting. Memahami perasaan pasangan terlebih dahulu, sebelum berbicara tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan justru itulah yang seringkali hilang dalam begitu banyak pernikahan. Untuk kedua kalinya, Yanku melamar Ganai. Malam itu ia menggenggam tangan Ganai dengan sangat lembut, seolah sedang memegang sesuatu yang paling berharga di dunia. Tatapannya begitu tulus, padahal mereka sebenarnya sudah pernah menikah, bahkan hampir bercerai. Namun pada saat itu Ganai kembali jatuh cinta kepadanya. Kau pasti akan bahagia. Ganai sangat ingin menghentikan waktu pada saat itu. Namun ia tahu, waktunya telah tiba. Yanku harus kembali menemui Ganai muda di masa lalu. Terowongan waktu perlahan mulai tertutup. Dengan hati yang telah menerima kematian dan dengan pemahaman baru tentang makna pernikahan, Yanku muda melambaikan tangan kepada Ganai dari 15 tahun kemudian. Lalu sejarah kembali bergerak sebagaimana mestinya. Di garis waktu yang telah diperbarui itu, Yanku yang membawa kenangan dari masa depan kembali bertemu dengan Ganai muda, yang sama sekali belum mengetahui apapun tentang takdir mereka. Pak Takatsuki, terima kasih sudah datang hari ini. Sepertinya kita pernah bertemu? Tidak. Ini pertama kalinya kita bertemu. Seperti yang telah ditakdirkan, mereka kembali saling jatuh cinta, bertunangan dan menikah. Namun kali ini, kehidupan rumah tangga mereka benar-benar berbeda. Yanku tidak lagi memaksakan diri untuk selalu menjadi pihak yang benar. Ia tidak lagi memandang rendah atau terus-menerus mengoreksi istrinya. Ketika Ganai makan roti hingga remah-remahnya berjatuhan kemana-mana. Ketika ia lupa membereskan meja pemanas di musim panas. Ketika bangun tidur dengan bekas lipatan bantal di wajah. Bahkan ketika ia kembali salah memakai kaos kaki milik Yanku. Yanku hanya tersenyum. Ia melepaskan semua ego dan keinginannya untuk mengubah pasangan. Ia menerima seluruh ketidaksempurnaan Ganai dengan lapang hati. Karena baginya, saling mencintai saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Selama 15 tahun berikutnya, mereka bukan hanya menjadi pasangan hidup, tetapi juga menjadi sahabat yang paling memahami satu sama lain. Mereka tidak pernah lagi tidur di ranjang yang berbeda. Mereka selalu makan bersama. 15 tahun itu menjadi masa paling bahagia dalam hidup mereka. Namun roda takdir tetap terus berputar. Tanggal 10 Juli 2024 akhirnya tiba. Hari ketika kecelakaan itu kembali terjadi. Kali ini, yang berbeda hanyalah satu hal. Saat Yanku hendak berangkat, Ganai akhirnya mampu mengucapkan kalimat yang selama ini selalu tertahan. Pergilah, baik, hati-hati, jangan sampai terjatuh.
Baik. Di stasiun itu, Yanku tetap mengambil keputusan yang sama seperti di setiap garis waktu. Ia melompat ke rel untuk menyelamatkan bayi yang terjatuh, dan untuk selamanya mengorbankan hidupnya pada hari itu. Ganai tetap menerima kabar duka yang sama. Ia tetap harus menjalani hari-hari setelah kehilangan suaminya seorang diri. Namun kali ini, kesedihan itu tidak lagi dipenuhi penyesalan ataupun kebencian. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena mereka pernah saling mencintai. Ketika membereskan barang-barang peninggalan Yanku, tanpa sengaja Ganai menemukan sebuah surat yang tersembunyi di balik hiasan dinding. Itu adalah surat yang ditulis Yanku untuknya. Sebuah surat cinta yang merangkum 15 tahun kehidupan mereka bersama. Kalau sekarang kamu sedang tersenyum, kamu tidak perlu membaca surat ini. Tapi kalau kamu sedang menangis, semoga surat ini bisa membuatmu tersenyum kembali. Yanku menulis bahwa dua orang asing yang dahulu sama sekali tidak saling mengenal akhirnya bisa tinggal di bawah satu atap dan menganggap kehadiran satu sama lain sebagai sesuatu yang biasa. Menurutnya, keajaiban itu bahkan lebih luar biasa daripada perjalanan melintasi ruang dan waktu. Ia mengenang bagaimana mereka hampir tidak pernah sakit bersamaan. Saat yang satu sembuh, yang lain justru mulai demam. Ia mengenang kaleng jeruk manis yang selalu mereka makan berdua. Ia mengenang pesan-pesan sederhana dari Ganai yang mengingatkannya membeli yogurt, mengeluh televisi rusak, atau bertanya apakah makanan yang sudah 3 hari masih boleh dimakan. Ia mengenang pertemuan-pertemuan kecil sepulang kerja di stasiun, dan es krim dari minimarket yang selalu habis mereka makan bahkan sebelum sampai di depan pintu rumah. Di bagian akhir surat itu, Yanku menulis, "Ganai, aku tidak bisa lagi berada di sisimu. Mungkin pulang ke rumah akan terasa sunyi. Mungkin kamu akan merasa kesepian. Merindukan seseorang memang menyakitkan. Tetapi rasa sepi itu ada justru karena kamu pernah dicintai dengan sepenuh hati. Kalau kita tidak pernah saling mencintai sedalam itu, kamu tidak akan merasa kehilangan sebesar ini. Masa depan yang kutuju adalah masa depan di mana aku pernah bertemu denganmu. Aku akan selalu merindukanmu. Selamat pagi, selamat malam, selamat datang di rumah. Aku pulang, aku pergi dulu. Hiduplah dengan bahagia." Saat Ganai masih larut dalam kenangan itu, bel rumah tiba-tiba berbunyi. Seorang kurir mengantarkan pangsit goreng terkenal yang telah mereka tunggu selama 3 tahun. Berbeda dengan garis waktu sebelumnya, kali ini paket itu sudah dibayar lunas. Yanku, yang paling malas mengurus hal-hal merepotkan, ternyata telah membayar ongkos kirimnya jauh-jauh hari. Ganai tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bisa melepaskan kepergian suaminya. Ia menatap foto Yanku di atas meja. Dalam garis waktu yang baru, wajah yang dulu tampak dingin dan tanpa ekspresi kini berubah menjadi senyum hangat yang penuh kebahagiaan. Mungkin, dalam fisika, waktu memang bukan sesuatu yang sederhana. Namun terus-menerus terjebak dalam penyesalan masa lalu ataupun kecemasan akan masa depan tidak akan mengubah apapun. Yang benar-benar kita miliki hanyalah saat ini. Karena hidup hanya berlangsung sesingkat kilatan cahaya, maka cara kita mencintai dan menjalani setiap detik yang telah diberikan adalah satu-satunya jawaban manusia untuk melawan kehampaan hidup. Dan cerita pun berakhir di sini.